saya akan memberikan soal tryout PBM, yaitu eh, yang termasuk subtema TPS PBM ya. Jadi di sini mungkin akan bermanfaat bagi kalian dalam menghadapi soal SNBT. Langsung saja ke soal tryout PBM. Kita lihat di sini sudah disediakan teks yang terdapat 1, 2, 3, 4 paragraf, kemudian ada tandanya di sini. Di paragraf 2 ada huruf tebal, langsung saja kita lihat ke soal. Nah, 4, 5, 6 paragraf yang dikutip dari laman Kompas. Nah, ini file recordnya dari UTBK 2019 ya. Soal yang pertama, penulisan kata yang salah digunakan pada paragraf pertama adalah, oke, kata yang salah. Kita lihat pilihan jawaban A sampai E. Ada wisatawan internasional, Teluk Tomini, tiada tara sama terumbu karang. Nah, untuk jawabannya yang C, Teluk Tomini, kata teluk pada istilah geografi Teluk Tomini seharusnya diawali huruf kapital, karena istilah tersebut diikuti oleh nama dirinya, Teluk Tomini. Kenapa Teluk Tomini ini penulisannya salah? Coba kita lihat dari ini ya, dari bacaan dulu. Nah, paragraf pertama. Nah, letaknya di sini. Oke, ada di kalimat ketiga. Tak terkecuali dengan Teluk Tomini di Gorontalo. Nah, Teluk Tomini di sini adalah nama geografi yang seharusnya penulisannya diawali masing-masing kapital. Jadi huruf T pada kata teluk di sini juga seharusnya kapital. Jadi langsung kelihatan kalau misalnya penulisan Teluk Tomini di sini adalah penulisan kata yang salah. Nah, untuk kata-kata wisatawan internasional, tiada tara, sama terumbu karang, di sini saya rasa nggak ada masalah ya. Jadi untuk nama geografi seperti yang sesuai dengan materi huruf kapital yang diberikan sebelumnya, artinya untuk nama geografi itu seharusnya diawali dengan huruf kapital jika diikuti nama diri atau nama tempatnya. Kemudian, nah di sini masih bacaan yang sama, kemudian soal yang berbeda, kalimat yang bercetak tebal akan menjadi kalimat baku apabila diperbaiki dengan cara, nah bercetak tebal. Kita lihat di sini cetak tebalnya. Dalam pembagian kawasan keanekaragaman hayati, kawasan ini berada di zona Wallacea, yang dalam sejarahnya merupakan kawasan terpisah dari benua Asia maupun Australia. Nah, dari paragraf 2 ya, kalimat 2 di sini. Kita ketahui bahwa untuk kalimat yang bercetak tebal itu kita sesuaikan dengan pilihan jawaban menghilangkan tanda koma setelah kata hayati. Nah, kita lihat lagi tanda koma setelah kata hayati. Dalam pembagian kawasan keanekaragaman hayati, koma, nah, di sini tidak perlu dihilangkan tanda komanya karena di sini menandai keterangan yang letaknya di depan. Agar tidak menimbulkan salah pengertian, setelahnya diberi tanda koma, jadi tidak perlu dihilangkan. Sedangkan pilihan jawaban yang B menghilangkan kata yang. Nah, kata yang di sini ya. Dalam pembagian kawasan keanekaragaman hayati, kawasan ini berada di zona Wallacea yang dalam sejarahnya merupakan, nah, di sini tidak perlu menghilangkan kata yang karena nanti mungkin akan mengubah makna kalimat. Sedangkan yang C menuliskan kata di zona menjadi di zona. Di zona yang awalnya digabung menjadi di zona, dipisah. Nah, di sini letak kesalahannya sehingga perlu diperbaiki. Karena ini nama tempat,
Sehingga di zona itu penulisannya dipisah. Kita lihat lagi. Di zona di sini di bacaan itu digabung. Yang seharusnya untuk nama tempat itu penulisannya dipisah. Berarti perlu diperbaiki. Menuliskan kata di zona yang digabung menjadi di zona menjadi dipisah. Untuk yang D sama E, saya rasa nggak ada masalah ya. Menuliskan kata Wilisia menggunakan huruf cetak miring karena dia merupakan istilah asing. Mengganti kata maupun dengan kata dan. Nah, kurang tepat di sini. Ini di sini. Nah, pilihan jawaban yang C, menuliskan kata di zona menjadi di zona yang terpisah. Nah, kata depan. Ya benar, kata depan yang berfungsi menunjukkan tempat. Kemudian masih soal atau teks yang sama. Maaf, masih teks yang sama. Soal yang ketiga, inti kalimat pada kalimat terakhir paragraf pertama adalah. Nah, kalimat terakhir paragraf pertama. Kita lihat. Untuk kalimat terakhir itu ini. Keindahan yang tiada tara bisa membuat wisatawan betah berlama-lama menikmati biru laut dan hamparan terumbu karang di sana. Inti kalimatnya apa di sini? Kita lihat pembahasannya. Pilihan jawaban yang C itu dinilai tepat. Keindahan membuat wisatawan betah. Kalimat terakhir pada paragraf pertama adalah keindahan yang tiada tara bisa membuat wisatawan betah berlama-lama menikmati biru laut dan hamparan terumbu karang di sana. Inti kalimat dapat diketahui dengan cara mencari subjek dan predikat yang terdapat di dalamnya. Di antara pilihan A sampai E, pernyataan yang mengandung subjek dan predikat dari inti kalimat tersebut adalah pilihan C. Nah, di sini kan ada kutipan kalimatnya ya. Keindahan yang tiada tara bisa membuat wisatawan betah berlama-lama menikmati biru laut dan hamparan terumbu karang di sana. Dari kalimat ini, kita lihat inti dari fungsi subjeknya terlebih dahulu. Inti subjeknya berarti keindahan. Nah, kenapa keindahan ini disebut inti subjek? Karena yang di sini ini tidak diperlukan untuk inti kalimat. Dia hanya sebagai perluasan yang tiada tara. Jadi ini tidak termasuk inti, berarti inti subjeknya adalah keindahan. Kemudian inti predikatnya itu adalah kata membuat. Nah, bisa membuat ini adalah frasa yang intinya adalah membuat. Keindahan membuat wisatawan betah, yaitu inti dari fungsi objeknya. Nah, jadi inti kalimat itu adalah inti dari masing-masing fungsi dalam kalimat. Oke, itu saja soal tryout TPS PBM dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian dalam menghadapi soal SNBT. Terima kasih.